kita sudah menggunakan global band. Banyak yang bertanya, Bang, kenapa Akai masih bisa dipakai, Bang? Kenapa? Ini ya. Untuk brother semua, kita ingin mengingatkan kalau di MPL kita belum menerapkan global band. Yes, karena gini, MPL itu adalah sebuah nama yang menurutku pribadi ini secara global udah mulai ada di beberapa region yang muncul MPL juga. Kita ambil contoh nih, Ranger Mas dan juga Pak Puluh, MENA. Itu Middle East, North Afrika udah ada MPL-nya. Brazil ada juga MPL-nya. Bagaimana South America kemarin sempat ada juga Liga Latam namanya. Itu kayak MSC-nya versi sana. Menarik bukan untuk menanti bagaimana MPL ini makin lebih bisa dibilang lebih banyak untuk di beberapa region. Dan kalau misalkan MPL Indonesia mau diadakan global band, menurutku MPL lain juga harus adil. Dan itu yang mungkin belum bisa diterapkan karena masih ada beberapa region lain yang juga baru memulai untuk MPL. Makanya di trial dulu. Di trial and error di MDL. Kita ada MDL Plus, beberapa region pun sepertinya sudah mulai akan menerapkan ada MDL Betul. Plus. Jadi Contohnya di Filipina nanti di Betul. awal 2023. Oke, jadi kita ulang sekali lagi dengan pasti kita umumkan dan kita ingatkan kembali kalau misalnya di MPL belum menerapkan global band. Jadi mau dipakai di game 0, game 1, game 2, game 7, game 9, game 10 nggak masalah. Your team is taking. Kan BO7 Pak? Ya, dari tahu. Dan sekarang Benar. kita balik menuju ke band and pick-nya. One kembali ke tangan Hierarchy Hosts. Ya, kita ngomongin soal Skylar lagi dengan one-one-nya ini adalah merupakan power hero dari dirinya sendiri. Dan untuk sekarang merupakan power pick juga bagi first pick dari Hierarchy Hosts. Melihat dari sebuah band, dia telah Valentina membuka potensi juga untuk sekarang perangkonya di band. Masih ada Esmeralda yang sempat kita bahas tadi. Dari awal pun perebutan terhadap Chorizo. Dan juga sosok R7 ini bisa menjadi sebuah kunci. Dan jangan lupakan bagaimana first pick nantinya dari teman-teman Bigetron Alpha dengan Akai yang masih terbuka di 3 game yang kali ini pun bisa saja diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Akai, Cecilion lagi. Lagi Cecilion menjadi pilihan, tapi ini agak sedikit berbeda. Apa itu? Kalau gue lihat, ini Cecilion yang malah hati-hati. Iya. Karena ketika Hierarchy Hosts tidak nge-ban Cecilion, itu bukan menjadi pertanda dia ngasih ke musuh, tapi menjadi pertanda itu bisa menjadi sebuah trap. Yang harus dilihat oleh Kayei adalah gimana caranya dia melindungi Moreno sampai di posisi seperti tadi. Sengaja diarahkan. Untuk Iya, bisa iya, masuk iya. ke situ. Setuju. Dan itu adalah logiknya. Logiknya bisa jadi nantinya akan ada sebuah badan seperti R7 mungkin yang nanti akan ngebadanin damage dari seorang Moreno. Mungkin kita ambil contoh Esmeralda. Apalagi Chow yang bisa dive in langsung ke belakang. Atau yang paling parahnya ada Yuzo. One thing. Ya itu dia Esmeralda yang baru saja kita mention. Yap. Bisa dive in ke belakang ngebadanin untuk Cecilion dan Yim. Dari Lemon sepertinya akan muncul untuk saat ini karena kemarin kita melihat bagaimana trigger yang dia buat dengan satu real world manipulation. Dan itu langsung menimbulkan banyak banget pertikaian yang ada. Nah ini adalah power pick dari masing-masing playernya juga yang emang sengaja langsung ditongolin juga dari masing-masing player. Ya, dimunculkan untuk Ini saat game ini. ketiga dan mau nggak mau udah 2,5 tahunnya mau dipertahankan seperti Marah. Sama kalau yang tidak ter-highlight adalah Chorizo kan mungkin tadi ketika Cecilion berhasil menggendong, tapi Cecilion nggak mungkin dapetin waktu itu. Ya, Yang mungkin dapetin space itu kalau space-nya. kalau bukan karena Chorizo. Dan sekarang Chorizo Pakito. memiliki kesempatan lagi untuk melakukan itu dengan Pakitonya. Tapi Cloud ternyata yang bakal diamankan terlebih dahulu daripada nanti Cloud-nya di ban. Untuk sekarang Marky akan mengamankan sebuah hero yang cukup ofensif. Satu hal sih, aku kangen dengan Nathannya dia. Nathan dari Marky itu sangat mematikan dan bahkan beberapa kali sempat muncul juga waktu dia berjersey Onyx Philippines. Namun untuk sekarang dengan Cloud berarti ada beberapa hero yang nanti akan di-ban lagi. Mungkin Balmon juga akan menjadi pilihan karena untuk sekarang udah ada Benedetta lagi dan mungkin akan ada Balmon lagi. 3 game berturut-turut Albert benar-benar dibekukan dengan ban dari Benedetta dan juga Balmon yang untuk sekarang. Wow. Ini gua melihat di mana dari tim Bigetron mereka concern karena jungle-nya Albert yang bisa menginyut, yang bisa melakukan eksekutor terhadap sebuah retribution, Mobilitas nggak sih? mobilitas dan dia bisa nge-dive ke arah belakang. Oke, tapi buat sekarang Uranus juga bakal di-ban. Melihat potensi dari Uranus dengan proxy minionnya dia bisa potong 2 wave sekaligus. Banget. Dan ini Cloud, jadi bisa main ke arah 2 lane yang berbeda Cloud-nya. Yes, gameplaynya ya. Ya, gameplaynya emang bakal ditutup dan untuk nge-push juga Cloud bakal memanfaatkan space yang akan dibuat oleh Uranus. Bakalan kita lihat juga nanti EX9 yang tersisa. Direct untuk menangin laning phase mungkin.
Karena kita belum melihat direct dari tadi untuk single targetnya dia. Dan jangan lupakan juga action strike itu yang mirip-mirip banget sama lethal counternya Balmond. Yes, tapi bedanya dia garis lurus tidak berarea efek yang cukup tinggi. Dia nggak bentuknya nggak kayak kipas lah. Kipas yang apa zaman-zaman dulu kan kayak Balmond kan bentukan lethal counter. Nah, kalau yang satu kayak kipas, yang satu tusuk gigi. Kenapa tuh gigi Pak? Atlas sudah dibuang, satu terakhir, satu band terakhir sekarang. Jatuh ke tangan Ararki. Oke, berarti Balmondnya dilepaskan begitu saja. Yep. Dan melihat potensi seperti ini, apakah akan ada flex pick nih, Pak Polo? Iya, itu dia Balmond. Karena bisa gini, diamankan. Karina dan Balmond itu merupakan dua pick populer untuk Max. Dan bahkan menurut gua Karina ketemu Balmond nangis. Karina ketemu Balmond nangis. Itu kita ngomong soal Balmond perfect juggler, tapi buat sekarang para juggler yang sudah saling beradu retribution ada sosok Albert dan juga Max. Dan untuk saat ini kalau ngomong soal GPM, go per minute, mungkin Albert lebih diunggulkan. Jill participation juga sama, apalagi dengan Akai yang kali ini sudah diamankan terlebih dahulu. Dairos yang tadi baru kita omongin, baru kita bahas bagaimana cara dia untuk men-take down strike push-nya dia ke arah AXP laner. Dan ini akan memberikan tekanan tentunya kepada sosok Esmeralda karena kita tahu Esmeralda akan sangat kesulitan berhadapan dengan satu sosok Dairos dengan spek-spek. Oke, dengan menurut gue juga salah satu hero lagi yang bisa untuk menangani semua adalah Yuzong itu sendiri ya. Karena dia juga bisa selain mengganggu dari Eve, dia juga bisa memecah untuk pergerakan one-one ya. Dipukul mundur dulu, dijauhin dulu. Karena walaupun dengan Yuzong itu sendiri punya resiko ya, weakness point-nya juga bisa terbuka ya. Tapi tetap di saat dia mode Black Dragon Form, dia bisa mendorong, dia bisa memukul dulu, dia bisa menjauhkan Dan dia dulu. bisa landing ya. Iya, one-one-nya bisa dijauhkan dulu dari kerumunan player-player Bigetron apa-apa. Wah, Pakito lagi. Wah, ini bisa dibilang akan menjadi sebuah trend pick lagi bagi sosok dari Sorizo bagian EXP laner. Dan Pakito lagi clear wave minion lagi yang mungkin akan lebih cepat. Dan untuk sekarang inilah dia Sutsujin. season 10 ranking average gold per minute. Buset. Wow. Sutsujin, ngeri kali. Gold per minute ya. Satu match. Karena dia kan ini, hitungannya baru satu match. Yang bawah-bawahnya udah dibagi. Oh, tapi cewek sih ini tinggi banget loh hitungannya. Boleh, 20 bro. 7-20 dan Max menyusul di posisi yang Di posisi yang kemarin dia kalah. Itu harusnya mat. Gold laner. Karena gini, di posisi kalah pun kita ketika mendapatkan gold leading itu makin lebih tinggi lagi. Dan buat sekarang ada Lolita serta Lancelot yang sudah diamankan ini bakal secure menuju ke arah bagian backline. Mungkin Moreno tidak sebebas tadi. Nih tinggal bagaimana nanti Guardian Bulwark yang dimiliki oleh Lolita ini tepat ya. Tepat ke arah mana? Karena dengan adanya Sorizo ataupun dengan adanya Cloud yang bisa digunakan, ini masuknya Bisa entah dari mana aja. Iya, dan ini bisa menahan semua blessing duet yang akan diberikan. Itu dia, Guardian Bulwarknya harus ke arah mana? Ini Ini yang harus Balmond, diperhatikan. ini Balmond gue setuju banget sih. Balmond Ini gue setuju atau banget. Baxia? Balmond, Balmond. Balmond. Oke. Ini Balmond. Karena menurutku Baxia juga bisa langsung jump in ke arah belakang dan Esmeralda tidak akan bisa berbuat banyak di hadapan dari Live Brain gratis. Tapi Rafaela fans sudah dari pick seorang Ki. Dan ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Berarti ini akan ada babysit dari seorang Cloud atau Cecilion. Ya, Cecilion harusnya. Kayaknya Cecilion gak sih? Tapi dia sementara waktu sampai Cloudnya bisa bertahan seorang diri, survive sendiri dia bakal coba. Kayaknya ke sana. Cloud dulu deh. Kayaknya ke Cloud Dia dulu. sampai dia bisa bertahan seorang Yap. diri, dia bisa buy one, minimal dia nggak terpick off di early, minimal ketika ada Albert datang dia bisa pulang. Dan tahu nggak kenapa Rafaela? Itu dia mau meng-cancel bagaimana pergerakan dari Nomen 16. Oke. Efek slow Oke. bakal bisa dikontes dengan satu Holy Healing saja. Plus Holy Baptism-nya. Reward Manipulation pun bisa tersenggol dari ini. Bisa dia berikan efek stun-nya terlebih dahulu. Oke, apakah Ararkiosi akan tetap mendapatkan dominasinya atau bahkan Bigetron yang akan membalaskan dendamnya? So, tanpa berlama-lama kita semua akan menjadi saksi pembalasan dendam Bigetron Alpha atau Ararkiosi sang raja tetap berada di top klasemen. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, masih dipandu oleh Kalung Ramas. KB. Reja Ramas. Let's go. Let's go. Kenapa ada eho? Oke, purple buff. Lancelot, purple buff. Namun dari Kaya ya, memberikan sedikit gangguannya. Harus berhati-hati pula di saat level 2. Ton Ross bisa sangat memberikan damage yang cukup besar. Dan Kaya pun udah merasakan akibatnya. Mencoba diganggu, tapi ternyata Albert tidak mau diganggu dan mengusir KYE di depan sana. Kalau bisa kita lihat Bigetron Alpha kali ini, karena seorang Finn belum ke arah Godland lagi-lagi. Dari KYE, nggak harus ke arah Godland sekarang juga.
Dia jaga dulu pergerakan di mid, dia coba junglernya, tapi kalau udah ada bau-bau Vinkar bottom lane, dia harus ke bottom lane. Dan Marky pede dengan pergerakannya dia untuk 1 lawan 1 karena bukan kill di sini poin utamanya. Dia poking damage terus. Poking damage Dengan Alpha Rise. dapetin duit sebanyak mungkin, artillery sebanyak mungkin, dan dia tidak pulang dan kehilangan laning base-nya. Iya, apalagi buat sekarang kita ngomongin soal 1200 gold leading yang nantinya akan lebih dimaksimalkan ketika Marky mendapatkan dari emblem supportnya. Tinggal poking damage pakai artillery, dia nggak pulang nggak masalah. Yang penting nanti ketika level 4 dia udah bisa blessing duet di dua lane yang berbeda. Karena Moreno bisa nyari stacknya dari area jungle. Yap, nih tadi barusan ada charge juga yang dikeluarkan walaupun emang benar-benar belum sampai juga ke arah dari Gaye. Tapi di bawah pertempuran yang masih terus terjadi. Di tengah, Vin udah sampai lagi. Cepet banget rotasi yang dia bangun. Di area yang lain, ada pergerakan pula dari. Ada yang notice nggak tadi Marky? kenapa? Dia pasang Battle Mirror Image recall. Biasa. Aksi Cloud dengan recall dan juga mirror image-nya. Jadi langsung zup. Itu namanya regen tipis-tipis. Iyo, Karena Regen yang cooldown, jadi dia harus pulang tipis-tipis. Tapi kali ini kita lihat di mana Albert akan coba untuk melakukan kembali membuka menuju ke arah Tartan. Ada kontes dari Seven dari belakang. Ilward manipulation Lemon. Sorizo melakukan satu buah cancel dengan knockout strike kedepakan. Kali ini retribution dan bahkan Lemon yang berhasil mendapatkannya. Sorizo membuat Albert sedikit miss, tapi ternyata di situ akan dibayar tunai dengan R7 mendapatkan first blood-nya. terlalu dalam sepertinya Sorizo tadi untuk masuk di tengah-tengah pusat dari lingkaran defense yang memang sudah dibangun oleh RRQ Hoshi. Sayang sekali first blood pun menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya bisa dibilang dengan setup seperti tadi ya, otomatis ada target yang bakal dia lockdown, tapi Marky ternyata langsung terkonekkan dengan sebuah flicker dash. Ini benar-benar charge yang on point banget. Oke, kayaknya di sini KY ini harus menuju ke arah bottom lane deh. Dia harus benar-benar coba jaga dengan sangat baik dan mungkin dari posisi dari Max bisa langsung melakukan sebuah gank terhadap Skylar. Kenapa? Karena Skylar walaupun itu flower, kalau Happy Spin dia tetap nyangkut. Iya. Dia bakal tetap nyangkut. Bakal tetap nyangkut karena balik lagi Wispin itu tipikal DPS yang terus-terusan akan kena. Oh, mencoba di cancel tapi ternyata KY masih berhasil mundur ke arah belakang. Lemon tetap mendapatkan 1 poinnya. Dan ini Marky yang berbahaya. Kenapa? Ketika KY tidak ada, Marky terkena cross wall tank dan bahkan lihat Marky benar-benar struggle banget. Max harus berbuat cepat. Max harus berbuat respon terhadap seorang Skylar. Karena kalau tidak, Skylar yang akan kemana-mana di arah gold lane. Iya, Kasihan Marky-nya kalau menurut gua. Kalau Max gak respon dengan cepat ke arah bottom lane. Kalau ngomongin soal bagaimana emblemnya, balik lagi dengan cepatnya Albert juga hadir. Waduh, itu Albert mendadak masuk juga. Tapi DHS sekarang dia udah punya, setidaknya masih ada 1 pegangan nih. 1 pegangan untuk bisa langsung mempertahankan. Tapi sekarang MP Spin-nya udah mulai masuk juga. Barusan ada lagi sebuah Phantom Execution, ada Thunderous masuk. Hilang sudah Marky-nya untuk kesekian kali. 1 untuk 1, tapi itu dia maksudnya. Needles of Flower itu tercounter dengan adanya 1 buah heavy spin. Dia pasti tetap nyangkut di depan sana. Iya, apalagi dengan efek yang diberikan dari Beginner Alpha, mereka juga memberikan Holy Baptism dari Ki. Jadi targetnya untuk Marky pasti bakal on point, tapi yang tidak diduga-duga adalah sebuah Phantom Execution. Langsung mengincar ke arah backline, dan buat sekarang Bigetron Alpha mau tidak mau harus memperhitungkan bagaimana cara leveling mereka agar tidak ketinggalan oleh Albert yang tadi udah mengamankan ke arah setup Turtle. Bukan hanya setup Turtle, tapi Albert yang berhasil memakan juga 1 untuk 1 dari bottom lane. Keuntungan kali ini, walaupun tidak terlalu berbeda jauh, tapi KY udah memberikan informasi kalau seorang Albert membuka sebuah Turtle. Max sebentar lagi akan menuju ke arah depan sana untuk melakukan respon, dan bahkan mereka coba melihat KY lagi ditangkap. KY yang ditangkap. Jadi ini bisa dibilang mereka udah gak peduli sama KYD. Kalau bisa tumbangin dan bahkan Retribution. Albert bahkan 1 lagi nominal blast. Moreno first cancel second claw. Oh my god. What a play from Moreno. Lihat kesengan claw-nya. Dia meng-cancel ketika semua udah tersisa 1 pukulan saja. Dan bahkan Sorizo benar-benar struggle di arah top lane sana. Melihat R7 terlalu keras Pak Bulu. Waduh, ini Sorizo-nya nggak dalam keadaan yang begitu baik. Dihajar. 2 player masuk langsung area tersebut, dan Sorizo 2 kali hilang di dalam lane-nya sendiri. Tapi Marky di bawah ada setup yang udah dilakukan. Poin kristalnya udah mulai masuk. Udah ada lagi sprint yang harus dia keluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri yang dia miliki dari serangan RRQ. Masih bisa loh si Marky didapat 1 balasnya, tapi Moreno kali ini gak bisa bertahan. Bahkan Albert berhasil berangkat pada si Moreno, namanya Black masih jauh dari bottom lane. Oh my god, Bigetron Alpha, mereka berada di posisi yang tidak cukup baik di early game.
Minual di posisi early game yang bahkan dia membutuhkan support system untuk membuat seorang Marky. Tapi di sini lihat match-nya berhasil mengadu retribution. Gak peduli seorang Albert atau siapapun, dia tetap berhasil mendapatkan satu buah respawn. What a play from Max. Max menjadi panda yang Gila, suka mencuri. Gak ada takut-takutnya. Ini gue suka banget. Gak peduli siapapun. Mau dibilang Retrigat, mau dibilang semua favorit Retri Primadona, tapi Max Lucky Fearless. Lucky Fearless. Maju Fearless. aja dulu Lucky pokoknya. Fearless. Urusan belakang kalau misalnya kita ngomongin soal Retribution karena itu bakal jadi 50-50 dan buat sekarang pun dengan level yang bisa dibilang cukup agak sedikit lebih ke arah Albert level yang ke-9 bahkan mau level yang 10 ini udah dekat banget dengan yang namanya Hunter Strike. Apakah jangan-jangan Albert jangan-jangan nggak langsung bikin ke arah Hunter Strike? Bisa jadi malah Victor. Oke, kalau gitu Skylar is coming dari Finn dan bahkan Betty Fang mengusir Finn di arah bottom lane. Bukan itu tujuan utamanya, distraction dilakukan. Lihat Albert di arah top lane. Dia siap untuk apa? Untuk mendapatkan turtle. Dan untuk kalau ditabrak ke arah bottom lane, ini akan menjadi keuntungan untuk arah Yoshi. Mereka memiliki keuntungan yang cukup tinggi dari segi gold untuk bisa melakukan fight ketika 3 lawan 3 atau 4 lawan 3. Itu mereka masih kuat Profesor. Itu Max-nya didorong terus loh, nggak boleh mendekat langsung ke arah dari Turtle. Tapi Holy Baptism-nya berhasil untuk menggagalkan juga pergerakan Lemon. Namun, Lumen Blast-nya kena langsung ke arah dua orang, udah memberikan efek stun pula. Tapi Chorizo masih bisa bertahan, memberikan efek pembukanya di Lopade dengan satu lagi paling Starboard. Bahkan double kill berhasil didapatkan pula oleh R7. Begitu baik penggunaan Esmeralda yang dia miliki. Power lagi-lagi seperti kata Profesor Hero pakai power. Hero power. Guntingan yang dilakukan R7 berhasil menutup dua orang yang dimana ini support system masih dan bahkan masih dapat 3 versus 1. Segi jumlah udah kalah dan bahkan diving yang dilakukan berhasil membuat Marky lumpuh di arah bottom lane. Gak bisa bergerak begitu bebas. Kehilangan orang tiap sisi ya, 11-1 poin kill. Begitu sulit. Akankah satu ini tetap dipertahankan hingga akhir dari game dan mungkin Araki bisa mengalahkan mereka atau ada satu momen yang bisa diciptakan oleh Bigoton Alpha dan mereka membalikkan keadaan lalu mendapatkan kemenangan pertamanya. CR7 maksakah? Nampaknya tidak. Memilih mundur ke arah bawah. Dan bahkan Araki Oshi kali ini hanya membiarkan Bigetron hanya mendapatkan satu buah poin kill saja Pak Bulu. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari sekarang, Marky baru selesai dengan Golden Staff. Padahal kalau dibandingkan dengan kalian, ini terlalu jauh. Waduh, ini Holy Baptism-nya belum terlihat tadi, tapi sepertinya udah bisa langsung di-cancel oleh Finn. Selamat semuanya. Ada lagi Rubio Blast, Flicker, kena 2 orang ke stun dan dihabisi secara langsung double kill. Berhasil didapatkan pula dan WON sekarang menjadi milik dari Skylar. Yes, benar banget. Tapi lihat Chorizo lagi menjalankan Lagi dan tugasnya. lagi. Permainan yang luar biasa bagus dari Chorizo. Memberikan sedikit buying time dari bottom lane dan bahkan Bigetron Alpha. Kali ini mereka harus bertandang sama Skylar. Skylar ini bisa disumbangkan ketika di menit 15 atau 20 dan head to head dengan Sarah Moreno, Profesor. Masalah utamanya adalah kalau kita ngelihat dari R7, dia makin sulit untuk disumbangkan. Kenapa? Dia udah punya Oracle di sini. Di menit yang ke-9. Dan tentunya Lemon udah selesai dengan Going One, Ki sudah selesai juga dengan Raiden Armor, tapi apakah itu akan menjadi jawaban karena Finn-nya juga sudah menutup itu dengan Athena Shield. Jadi buat sekarang Moreno tidak sebebas di game yang kedua. Yes, tapi lihat di depan sana ada distraction dilakukan oleh seorang KYY dan bahkan Max menunjukkan batang hidungnya masih mau lebih. Evan Smith dikeluarkan mencoba menabrak seorang Albert tapi retribution akan didapatkan siapa dan Bang berhasil Max versus everybody dan kelas player telah terbuka membuat permainan Bigetron kehilangan 2 playernya tapi mereka mendapatkan lordnya. Wow. Dan ini akan menjadi reset bagi Bigetron Alpha. Reset. Lihat di bottom lane-nya, Chorizo masih ngedorong, semua laning-nya masih dikuasai. Dan ini yang kenyang siapa? Moreno. Wah, ini Moreno akan mendapatkan stack tambahan dan ini akan ngebeli waktu sampai dengan nanti menit yang ke-12. Semakin late game, semakin banyak nyeri. minion datang, semakin nyeri, semakin sakit dan bukan hanya untuk Moreno. Jangan lupakan Marky, 5 kali terpick off, oke, memang betul. Tapi di late game, balik lagi, itu ada seorang Cloud dan harus diperhatikan. Dengan adanya respon yang cepat dari bottom lane seorang Skylar dan juga Albert, membuat Lord ini akan selesai dengan sangat cepat. Ya. Ini perebutan luar yang luar biasa. Kenapa? Karena Max masih level 11 loh tadi. Sementara Albertnya udah 15. Sekarang ada lagi sebuah aksi yang langsung dilakukan mereka bersama-sama. R7 yang masih bisa bertahan walaupun baptisnya begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Ada efek bakaran yang sudah dikeluarkan. Marky-nya mundur kembali. Mereka mendapatkan satu outer turret di area top lane. Gila R7, lagi-lagi.
bener-bener kayak selalu bermain di ujung tanduk jurang dari kehidupannya. Selalu bermain di ujung kematiannya, Dan itu Profesor. ketika dia menggunakan Esmeralda. Karena balik lagi ini, kalau kita ngomongin soal Esmeralda itu udah jauh-jauh banget. Kayak karakteristik R7. Buat sekarang pun kalau kita ngomongin soal statistiknya dari R7, tiap dia damage taken per minute kan 6.000. 6.400 dan dia adalah di urutan yang keempat. Ini membuktikan bahwa Esmeraldanya bisa nge-buying time, bisa membeli waktu dan juga selalu menjadi badan di lini terdepan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, Karena kalau ngomongin Esmeralda, kita ya udah pasti ke arah R7, valid or Valdi? Valdi. Valdi? Valdi. Sama aja. Oke. Dan dari rematch. Dan dari langsung dikeluarkan dan mundur kembali. Sementara di bagian tengah. Mereka masih berkumpul. Sementara untuk Si Halbert, Si Halbert bahkan kayaknya. Oke, tapi dari bottom lane, Sorizo terberangkat, sprint telah dikeluarkan. Des, knockout strike, Lemon bahkan menutup jalan pulang Sorizo. Sorizo berhasil kabur ke arah belakang. Wow. Sorizo kini survive. Dan bahkan dia masih mau clear minion terlebih dahulu. Dia tumbang dan berhasil melakukan clear minion di arah bottom lane. wow, wet minionnya berhasil tertahan tapi coba lihat markinya. Ada tempat yang berbeda. Farfel buff-nya langsung diamankan tapi dia tahu ada kehadiran dari Lancelot dan itu pun tidak akan baik apabila dia harus memaksakan keadaan tersebut. Gak, Sorizo dia lebih memilih clear dibandingkan dia pulang kali ini, Profesor. Waduh. Flash, kali ini Garin akan cancel heavy spin. Heavy spin lagi. Berhasil menyamakan seorang Max. Dia bisa gue bilang dari hero yang benar-benar assassin banget, Max. Dia benar-benar adaptasi sekali ya. Cover banget. Adaptasi banget Iya, ya. adaptasi. Karena mau nggak mau, sekarang ya kita udah melewati bagaimana tank jungler kemarin. Sekarang lebih fleksibel lagi nih, karena bisa dibilang Demon Slayer, Emblem Jungle, itu lebih adil untuk retribution, tapi tidak dengan damage to monster. Dan ini yang mungkin akan lebih diperhatikan bagaimana cara retribution lagi kah dari Max yang dari tadi pencuriannya selalu berhasil. Dan dia nggak punya heavy speed. Dia sebenarnya dia nggak punya heavy speed kali ini. Dia bakal lari dari World Manipulation, di cancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah bubble terhormat. Dia tidak ada bisa berani datang dan bahkan Finn. Zoning out 4 player dari tim Bigetron Alpha. Dibalaskan kembali keadaan Scalar datang langsung menunjukkan batang hidungnya dan memilih mundur. Bigetron Alpha tidak mau melakukan engage lebih dengan banyak resource skill yang dia tidak punya. Under condition dan bahkan 10.000 gold yang dia miliki, Bapak. Sorizo. Dia cuma butuh clear minion sekarang. Ini benar-benar Sorizo dari tadi menjalankan terus ya. Tugasnya, job desk-nya, wet minion. Jalanin terus, buat space, itu yang terus-terusan dia lakukan. Begitu kali ini di Ton Alpha, mereka harus menanti satu kehadiran Lord dan juga 5 play dari Arkeoshi yang siap mengubur impian mereka. Tapi kesempatan untuk begitu Alpha masih terbuka begitu bebasnya. Mereka pun masih punya kesempatan yang besar untuk bisa membalikan keadaan, memenangkan pertarungan, menutup lagi stigma yang selama ini tersebar dan juga menabrak mereka. Oke, tapi lihat Arzeman menuju ke arah belakang. Marquis jadi bila utama dari World Manipulation tepakan. Marquis harus menuju ke arah belakang. Belum bisa ditumbangkan. Damage masih terlalu besar. Dan bahkan sprint digunakan oleh seorang saya mengejar seorang Marquis dan tidak berhasil melakukan apapun. Kita masih bisa keluar menutup mundur ke arah belakang karena damage terlalu sakit dari Moreno. Nama yang mungkin jarang kita dengar, tapi ini adalah seseorang sosok yang penting untuk Bigetron Alpha. Oke, ini Sorizo tadi berhasil juga membawa untuk beberapa player, namun Lumeo Blast-nya langsung digagalkan. Bagus banget play-nya dia lakukan, tapi Sorizo terbuka. Terus botol yang mulai aktif dari Kayeye mau pergi ke arah mana, di sana udah ada 2 orang yang langsung berhasil diamankan. Heavy spin-nya nyangkut, udah akan ada lagi orang ketiga berhasil diamankan. Cloud-nya hilang, kebedangan sepertinya ada untuk Arkeoshi. Oh my god, ini bencana. Bigetron Alpha harus mengakui kekalahan dari Arkeoshi. Almost is never enough. Tapi kita harus berikan applause sebesar-besar untuk Bigetron Alpha. The strongest Bigetron Alpha ketika melawan Arkeoshi. Berhasil mendapatkan satu For the poin. first time. For the first time after 2,5 tahun. Tapi ternyata almost is never enough. Balik lagi. Hampir itu nggak pernah. Gak akan pernah cukup sampai kita dapetin hasil yang kita mau. Dan ini ya, mungkin kita bakal bilang ini adalah sebuah improve. Mungkin kita akan bilang ini adalah sebuah movement atau development dari Bigetron Alpha setelah sekian lama mereka mempertahankan bagaimana sulitnya untuk menghadapi Arkeoshi. Di game yang kedua kita melihat late game powernya dan bahkan mengembalikan keadaan dengan sangat amat struggle. Tapi ini harusnya menjadi tampanan untuk semua tim yang menonton pertandingan ini. Iya. Ini dengan masuknya Marquis. Ini line-up-nya. Wow. 2 kali RRQ ketampar. Pertama RRQ ketampar sama Geek Pop. Yap.
Baloski pertama kali bermain. Baloski. Kedua, Araraki tertampar oleh seorang Marki. Dan kemarin Kairi jangan lupa. Jangan lupakan, Berarti ada 3 Ada 3 tamparan. bahkan. 3 player Filipina menampar keras sang raja meskipun mereka berada di top klasemen. Cuma tamparannya sejauh ini Masih itu bertahan. hanya membuat goyang, belum tumbang. Ya, Ini bisa dibilang- raja dari ya, segala ya, raja. bisa dibilang sang ratu masih ada di tahtanya. Ya. Karena tadi R7 juga lihat nggak? Dingin. Dingin. Di atas. Iya kan? Di pucuk soalnya Pak Bolo. Pucuk benar-benar di pucuk Dan tapi bisa dibilang itu adalah penutup yang manis bagi teman-teman dari Araraki Yoshi dengan week yang kedua kita. week yang kedua pucuk berhasil mereka dapatkan. Mau nggak mau inilah fakta yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Mobile Legends di Indonesia. Mereka menjadi yang terkuat di week yang kedua dengan berada di puncak, tapi balik lagi 3 drone alpha. Powernya harus digaris bawain oleh tim lain. Dan bahkan ini leg 1. Ini leg 1. Jangan lupakan ini leg 1. Mereka masih memiliki kesempatan di season 10 untuk Dan membalaskan dendam. entah kenapa